Mau kenal mah yang lebih gede dari kucing. Kenal keadaan diri sampean pada diri aku lah. Stres aku ya. Juragan di Pati Arjuna tadi katanya kenal, sekarang juragan lah bukan kenal lagi. Mana Dewi Utari tuh? Diserahkan Dewi Utari nggak jadi cilaka keadaan diri sampean. Tapi nggak diserahkan Dewi Utari. Jangan salahkan Gatot Kaca kalau akhirnya berbuat kasar pada diri sampean. Juragan mentong boros sifatnya saya berantem sama juragan dipelototin gak saya jatuh celentang. Iya, karena apa? Karena juragan bukan orang sembarangan. Pertama emang Tamtama Panglima Perang Negara Amarta, penjaga keamanan negara. Yang kedua, juragan di Gatot Kaca orang-orang berguru ilmu di pertapaan, berguru ilmu di pedepokan di alam dunia. Tapi juragan Gatot Kaca mah berguru ilmunya dewa langsung ke kayangan. Bajunya juga bukan baju sembarangan, bukan buatan Tanah Abang, tapi baju Dongdot Antakusuma. Dongdot kolong aja. Kalau baju Dongdot sudah langka banget. Dulu mah di sini gak ada loh. Emang ada delta. Biar nyebut gituan menekesin. Urat kawat tulang besi, kulit tembaga, mata kaca negara, barang ngebor. Barang ngebor mah sakit amat mah. Saya salah itu. Sekarang juragan bilang, saya menjadi pengacau, saya menjadi pengganggu pernikahan antara Dewi Utari dengan Dewi adanya juragan Abimanyu. Emang udah benar-benar nikah? Pan bakal paribasa sebelum janur kuning melengkung masih ada harapan. Kalau belum melengkung ayo aja kita akalin. Si Udel. Sekarang saya suka sama juragan Dewi Utari. Dasaran saya lengok. Dewi Utari juga masih lengok, belum resmi jadi istrinya juragan Abimanyu. Tapi udah tinggal menunggu hari pernikahan Abimanyu dengan Dewi Utari. Ya harinya kan belum. Dan juragan ngerasain juragan yang namanya suka, yang namanya cinta. Kalau kita nggak terlaksana sama kesuka kita, nggak terlaksana sama kecinta kita, bakal paribasa putus udah harapan kita semuanya. Dunia rasa hampa, hidup rasa melayang-layang. Si kurang ajar. Sekarang jangan lagi sifatnya diri saya, penjuragan Gatot Kaca aja nyunggaga ongko anak raja, ongko calon raja di negara Pringgadani. Begitu perkawinan juragan dibatalin nama Dewi Pergiwa, bakal paribasa nyawa juragan juga lebay itu mau juragan habisin. Juragan mau bunuh diri, apalagi saya. Juragan lelaki, saya lelaki, murun perasaan sama. Ada judul lagu, dia lagi, aku lagi, dia punya cinta, aku pun sama. Si pulung medidangin dustin dangdut besok pun. Besok topeng kenjong kalau nggak salah. Topeng limin dengan bintang tamu majak sama limin buntung emang. Mudah-mudahan besok cerah man.
cuaca juga terang, tetamu yang diundang yang gak diundang pada datang, yang punya beras bawa beras, yang punya duit bawa duit, yang punya emas bawa emas, tapi yang tiba memakan doang mah jangan. Ada yang datang ke tempat kreatif mengendon memakan terus balik bantuin kagak, cuman bukan orang sini, orang mana-mana. Makanya gue menyariinnya, gue tahu-tahu gue kebobolan begitu kayu. Iya, kita ingat yang ngebel Bapak Haji Misin katanya dari Kampung Asem, kata Kelung tolong ke Kampung Asem sono lu, nanti dia serius apa kagak datang dia ke Kampung Asem bebelan, yang krian orang Kampung Asem pekayon lah urung gak ketemu. Dari Babakan ke Itu pelajaran lo orangnya aja kalau disuruh minta panjer semangat banget, gak nanya-nanya dulu urusan apa ini dia, urusan panjer juragan kurang aja ini teh urusan penting kalau lah minta panjer ya penting ya udah. Kalau umpama Dewi Utaring dari diserahkan pada diri sampean, keluarkan seluruh ilmu pada wajib mengerti sampai pemakai diri sampean ada pigatuk kaca satria peringgandan. Ya juragan jangan lagi selawan nggak pakai ilmu, selawan pakai ilmu ilmu menang. Lah ilmu apaan? Cuma belajar ngaji ya timbang alif ba, alif lempeng ba beko, ya tumpeng buat besok. Si goblok sih. Sama doa itu saya yang hafal banget mah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala jrizika abtartu bi rahmatika ya arhaman rahim. Maka dah si budel. Jadi mau diserahkan pada diri sampean. Juragan mau ngajakin berantem sama saya. Kira-kira juragan saya mau tanya malu apa enggak? Apa diri sampean aja seperti itu dawalah. Sekarang juragan lawan saya, jangan lagi sifatnya juragan keleh, kalaupun juragan menang juga malu atuh. Legatul kaca urat kawat tulang besi kulit tembaga tibang si udel diladenin. Ayo dah. Apalagi juragan kalah sama saya umpama itu. Saya nonton wayang malam ngantuk banget. Ngeliat si udel berantem sama batu kaca, busut batu kaca keleh sama si udel. Nah, malu ke juragan? Lah bukan malu lagi. Yang kedua, juragan lawan sama saya tiba gara-gara persoalan perempuan, bini juragan bukan. Itu teh perempuan masih lengok, kecuali perempuan ada lakinya kali. Secara agama saya salah, secara negara saya salah. Sebab apa? Sebab bini orang saya kali. Tapi Dewi Utaring bakal jadi pada Abimanyu apa bakal? Belum jadi. Juragan tahu jodoh, umur, milik, rezeki, aturan yang mahaku. Biar udah ngantuk ya saya denger itu ya harus pada seger. Yang paling pinggir yang gede tadinya si Dedamin lengong itu janda, cuman ada kali 32 kali jadi janda. Yang 7 lakinya mati semua benar aja. Belum 50 belum. Oh belum 50 masih ada harapan. Apa man? Cuman olok beras mah. Yang begitu mah gak berhenti makan. Macem-macem sih udah. Juragan saya urusin sama ini mama bukan ngebangkit. Juragan saya urusin bukannya tibang baru sekarang aja, dari zaman juragan baru lahir saya udah nungguin juragan, udah nemenin juragan, udah ngurusin juragan. Tuh
Orang-orang mah nggak ada yang baru beranak tali pusernya sampai 40 hari nggak kena dipotong. Juragan mah 40 hari itu tali pusar nggak kena dipotong. Mana nangis mulu. Ya sakit pun. Tuh. Orang tua juragan Bratasena apa nungguin anaknya? Lelaki apa memang semuanya kalau melihat bini beranak tinggal resep. Kalau ngebahanin resep. Tuh. Udah 40 hari baru dah. Dia resep. Jarang betah di rumah. Tiba ngopi ke sanggar samit. Siapa coba yang nemenin juragan di negara Prigadani ini yang potongan begini? Saking apa saya biar nggak dibayar, saya sayang sama juragan. Itu terasa pengabdian saya sama Pandawa 5, sebab juragan teh keturunan Pandawa 5, turunan juragan Bratasena. Apa saya di negara Prigadani dibeliin rokok? Apa saya digaji? Lapar saya tahan, ngantuk saya tahan, saking saya sayang sama juragan. Pan di negara Prigadani melai nama di kita, maaf ini mah negara Prigadani negara buta denawa, nyong matanya gede-gede, nyong calinya gede-gede, takut bertakut, saking apa sayang sama juragan, saya temenin terus. Makanan apa beda buta denawa. Buta denawa mah ada tikus kok lagi lewat dicaplok. Itu tikus. Geli mah geli. Saking apa? Sayang sama juragan. Sekarang juragan udah gede mau ngajakin berantem, mau ngelawan sama saya. Hebat ya. Ayo. Sekalian hitung-hitung pengen tahu pengaruh juragan. Di lebah ini juragan mau pakai jurus apa? Ayo, itu jurusnya kelihatan. Cikalong belum saya keluarin. Malu murni. Jadi mah kalau kita lawan pakai tenaga, asal mau asal mau. Capek melawannya. Juragan, ya bagusnya mau udah biarin. Jadi sama Dewi pergi, ada aja Dewi Utari. Enggak ngelawan kakang terus ya kabur nggak bilang lagi yang kita harapin si Gatot Kaca. Mana kakak kemarin? Ada kakang masih di negara Wiratada. Rasa diri kakang Semar mesti bertanggung jawab di lebah ini. Sebab ini perbuatan anaknya. Pada ada istilah anak caraka daftar sawala, anak yang cilaka bapak teh kudu ke bawah-bawah. Iya mangga tuh kakak kita kasih tahu Kilura Semar Badranaya kurang ajar tiap punya anak berani ngeganggu calon istri anak diri kalau enggak terima enggak. Gatot Kaca mundur bukan merasa takut pada Sidawalan, tapi karena rasa ingat pernah dirawat
sayang pada si Dawala. Mundur Gatot Kaca menuju ke negara Pringgandani. Maksudnya mau ngasih tahu pada dia punya orang tua, sebab Dawala yang ada seperti bukan si Dawala dari tingkah maupun kemampuan kesaktian. Tenden dihandeleng rasa alal. Tunda keadaan Gatot Kaca kita ceritakan Kilura Semar Badranaya yang merasa perlu mempersiapkan pernikahan antara Abimanyu dengan Dewi Utari. Mangga ya ayeuna Kilura Semar Badranaya. Semar ya winangu, Semar kuncung dan nanu. Jam mana anak kuat cepot Dawala nalagareng jam. Kabarnya jadi ini pernikahan antara Juragan Abimanyu dengan Juragan Utari jam. Kang Udel, ada apa rek? Dipanggil sama bapak. Pot dipanggil sama bapak pot. Ayo naon gitu Dawala. Ada Haji Misandang. Ampura bapak badai hiburan sakedap mangga jak mangga mangga. Jangan ke belakang atau tinggi cengkak. Ampura apa? Putra Semar, Putra Semar Sakti. Gaul coy, ini saya orang tua kodok duduk. Wah dasar orang tua kolot. Bro, mana turun bro? Wah. Putra Semar Satya Galena Wali bisa Satya. Udah pakai peci lu. Tahun depan mah gua mau berangkat. Tahu bini mau dinyuruh berangkat.
Kalian gue dibuter nih. Umroh. Kata suruh berangkat. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Jangan. Duduk jangan. Billahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam. Ya. Hari menanyari abayu babaku halang masuk pagerengan Semar yawinang mau Semar kunjungan wayang aku Nilaga Sukma ya Nilaga Sukma cepot nala garing dawala terus serang dikumpulin nama bapak sebab bapak dapat kabar ini teh pernikahan Juragan Abimanyu dengan Dewi Utari teh udah tinggal dikit lagi, tinggal menunggu waktu. Cuman yang namanya orang mau hiburan, yang namanya orang mengadakan pernikahan, sedikit banyak juga meureun ada persiapan sampainya Junah maupun Batara Kresna. Kakang Semar, Kakang Semar, saya Batara Kresna, kakak mangga juragan anak pun dulu ada juragan diri kita, kasih tempat duduk, kasih tempat duduk. Jadi juragan di pasien sama bapak. Juragan masuk juragan. Keadaan Arjuna juga Batara Kresna melihat Dawala yang disuruh ditangkap pada Semar tapi ada di Tegal Karang Tumaritis. Rasa bingungnya Arjuna juga Batara Kresna, dia dapat Kilora Semar Badanaya. Gak disangka juragan teh mau datang di hadapan Kakang Semar. Ini juga sedikit lagi saya mau nemuin juragan. Baru mau nemuin juragan
mau ngajak anak-anak mau ngebantu persiapan juragan. Mangga Kakang Semar juragan di Pati Arjuna biar katanya hidup sengsara 12 tahun masih ganteng aja mah. Sekarang mah kulitnya juga putih cakep juragan teh. Ini batu merah blau sapir juragan, bukan blau sapir, merah memerah delima. Yang sebelah kiri itu kinyang garam ya juragan. Apaan kata bapak, katanya kalau kita sebelah kiri make kinyang garam, sebelah kanannya kudu make kinyang perak. Maksudnya kalau udah kenyang merem ntar kesonoinya kinyang perak. Si Udel duduk dulu, duduk dulu Del, duduk. Kinyang perak apa kinyang batok? Punya rokok juragan? Ya pan tadi udah dong. Ya. Warung lagi pada nutup. Anak memang malu-maluin bener orang tua. Jadi sebenarnya begini Kakang Semar, sampainya saya di hadapan Kakang Semar sehubungan di Wirata ada dawala, malah bukan tibang ada dawala, dia menculik Dewi Utari calon mantu diri saya. Kata siapa juragan? Apa juragan melihat dengan mata kepala sendiri? Bukannya tibang lihat lagi, malah maribut, malah saya berusaha tangkep tapi nggak ada kekuatan. Kakang Semar sotok gua pirlo yang bener atau kalau nyebut mah sagapiro. Udah jangan nyebut atuh, beneran juragan ada saya di Wirata. Iya itulah. Tapi begitu nyampe di hadapan Kakang Semar, kenapa di sini juga ada dawala? Apa yang di Wirata udel palsu atau yang di sini yang udel palsu? Saya asli bener juragan. Sekarang masih udah bener betul, saya udah pakai peci itu. Saya dikasih peci putih sama Bapak Saiful Hajat sama Bapak Haji Misin. Supaya apa katanya? Supaya saya juga bisa berangkat menunaikan seenggaknya haji ke umroh. Ya syukurlah atuh dawala. Cuman begini Kakang Semar, bagaimana ini teh persoalan ya, kalau memang di negara Wirata bukan model yang asli. Tapi saya minta Kakang Semar ngasih tahu dawala yang palsu supaya menyerahkan Dewi Utari calon mantu saya. Kakang Semar lagi ini demi nama baik Kakang Semar. Yang lain mah gak bakal ngelihat asli atau palsu, tapi kenyataannya udah aja yang nyulik Dewi Utari. Sekarang mah kita datang aja ke Wirata Bapak, kita buktiin ini teh omongan juragan. Kalau Bapak emang gak berani lah, biarin saya yang nakuk lehernya, biarin saya yang nangkep, jangan sombong. Baik juragan, kalau gitu sekarang juga Kakang Semar bersama anak-anak kakak bakal datang ke Wirata. Terima kasih Kakang, sekali lagi saya minta bantuan, saya minta pertolongan. Siap juragan ya, anak kita tahu ini si bangsa kurang aja, jahat penjahat, tapi jangan ngejelekin keluarga Tegal Karang Tumaritis. Ya Pak, baik udah tangkap itu si bangsa, ngejelek-jelekin nama gua, mangga itu doang.
Sama lo. Siapa gua udel mah gua tolong. Jahat lu nggak dilarang. Tapi jangan ngejelekin nama gua tuh goblok. Sialan bener. Lu serahin Dewi Pergiwa gak jadi modal lu. Tapi lu nggak serahin di lebah ini juga lu bakal gua tangan dulu. Coba. Gua pengen tahu. Tar dulu. Saya udah pengen banget berantem pak, sebab nasi goreng udah ada baunya. Bukan apa-apa, ntar yang lain pada makan nasi goreng, kita malah ngecoh maju di apes. Si udah lagi ditinggalin atuh. Saya mau khawatir pak, mendalam lah. Si Udel. Siapa ya? Saya Udel bapak. Udel mana? Hah? Serain Dewi Pergiwa nggak jadi cilaka diri sampean. Tapi nggak diserain Dewi Pergiwa, jangan salahin Semar kalau akhirnya berbuat kasar. Ya terus terang aja, biarin saya ngomong. Mau tahu kan? Saya pengen tahu. Lah nggak dipegangin pak. Pengen tahu ya. Nggak jadi depan. Nggak jadi. Kalau apa-apa lagi seragam serendeng. Moal bakal saya serahin bapak. Sebab Dewi Utari teh calon mantu bapak. Bapak mana? Bapak mana? Masih bapak yang dijonggol. Kira Semar Badranaya meramalkan dia punya ilmu ajian ludah parwilan. Langsung kadang dawala palsu ditimpa pakai ajian ludah perwilat kilura Semar Badranaya. Hopa kelok malih warna dawala palsu. Udah. Terus Dewi Utari di bawah. Wah panjang ini ada urusan. Ya benar kata si Pulung, wayang ini memual berhenti jam 2. Ini karena kita kejar ke negara nih, kita rebut Dewi Utari masih lama lagi, mual berhenti jam 5 ini mah. Ya usaha mau jam 2 mau jam 5, zaman dulu mau jam 5 wayang baru berhenti. Jadi kita kudu nyampe jam 5 ini pak. Nyampe, yang penting masih 1,5 juta lagi. Si bapak. Ayo anak kita kejar kurang aja. Mangga bapak keluar. Ajak juragan Gatot Kacan. Bisa cilaka diri sampean kalau kebareng-bareng sama juragan Gatot Kacan. Ternyata bukan dawala, tapi buta denawa kakak. Yang cilakanya Dewi Utari dibawa itu sama buta denawa. Tentu kakang tahu kemana dibawanya itu Dewi Utari atau kemana larinya, ke negara mana. Dan sebab kakang mempunyai gambar ogan lopian. Nggak disangka itu teh utusan dari negara Gilingwesi. Jadi kita mesti kejar ke Gilingwesi. Mangga tuh, jangan sampai kejadian nanti hilang Dewi Sari. Mangga tuh kakak. Sampainya
Patih Rodra Sakti di hadapan Prabu Rodra Murka. Kanjeng Gusti, bagaimana Patih? Ke bawah ini Dewi Utari. Kanjeng Gusti, syukur aku syukur. Dari calon suami adanya calon permaisuri, asal pandil sampean mau pada diri aku mas inten jumanten apa jadi kepengen bakal dilaksanakan. Tinggalin Nabi maju, calon permaisuri di kerajaan negara Pilih Wasi Nyai. Ya tentu Kanjeng Gusti tahu saya teh calon istri Abimanyu timbang baru calon mahatuh kali Dewi Utari bener-bener istri aku, calon istri aku. Ya saya nggak mau, saya sukanya pada Abimanyu bukan pada Kanjeng Gusti. Laki-laki menakan yang gede, yang kecil mah enggak kerasa. Hah? Akan membahagiakan diri sampean, yang penting diri sampean ngedadak gugup di depan wadon, di depan pacarnya cuman begini. Kanjeng Gusti, saya teh ada yang ngejar. Siapa yang ngejar diri sampean? Ya tentu aja utusan dari negara Amarta. Adepin aku, biarin ngebawa ini Dewi Utari ke dalam biar mau tidurin. Apaan Gusti? Mau tidurin. Kali nanti dia capek, bukan cecurut goblok. Esikulu. Ya baik Kanjeng Gusti, istirahat aja dulu, nanti saya ngadepin ini para pembela dari Mangga atau segera. Ayo
dengan banyaknya ngebelain. Awal mana diriku tarik bangsa, ada tamu. Masuk, 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 masuk. Siapa aja yang coba-coba ngerebut Dewi Utari, dihilangin nyawanya pada diri aku, sama aja ini termasuk ke kandang macan diri sampai. Mana Dewi Utari duduk, duk, 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 duk.